Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusman Indra dari peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2, angkatan 13, kelompok 1, nomor urut 1, asal instansi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi Core Values ASN berakhlak pada agenda 2. Pada agenda 2 ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Weldy Bahari MPD. Pada agenda 2 ini saya belajar mengenai nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN yang mana disebut berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dapat dalam melaksanakan tugas ASN dapat dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan berorientasi pelayanan yaitu yang pertama, responsivitas, kedua, kualitas, dan ketiga, kepuasan. Adapun panduan perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun kata kunci dari akuntabel yaitu yang pertama integritas, kedua konsisten, yang ketiga dapat dipercaya, dan keempat transparan. Adapun panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Kompeten merupakan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini, ASN memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya sehingga dapat diterapkan dalam kinerjanya. Adapun kata kuncinya, yang pertama, kinerja terbaik, kedua, sukses, ketiga, keberhasilan, keempat, learning agility, yang kelima, ahli di bidangnya. Adapun panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis. Harmonis dapat diartikan sebagai sikap peduli dan menghargai perbedaan dan keberagaman. Adanya keberagaman di Indonesia memiliki tantangan berupa konflik dan ancaman. Itulah pentingnya menumbuhkan sikap harmonis bagi aparatur sipil negara dimanapun berada, khususnya di lingkungan kerja, untuk membentuk suasana kerja yang nyaman. Adapun kata kunci dari harmonis yaitu yang pertama peduli, kedua perbedaan, ketiga selaras. Adapun panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Yang kelima, loyal. Bagi seorang ASN, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap cita-cita organisasi dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Adapun panduan dari perilaku loyal, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal, yaitu yang pertama komitmen, kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi, yang keempat nasionalisme, dan yang kelima pengabdian. Yang keenam, adaptif. Adaptif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan dan menghadapi perubahan lingkungan. Adapun kata kunci adaptif, yaitu yang pertama inovasi, kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga proaktif. Panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Adapun penerapan budaya adaptif. Pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, terkait dengan kinerja instansi. Keempat, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif adalah sikap membangun kerjasama yang baik dengan lingkungan kerja, teman kerja, atasan, dan rekan kerja. Adapun kata kunci kolaboratif, yaitu yang pertama kesediaan bekerja sama, yang kedua sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra, kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkaitan keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta identifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Yang terakhir yaitu saran atau masukan terhadap modul berakhlak. Menurut saya modul berakhlak yang disusun sudah bagus, akan tetapi materi yang diberikan cukup padat untuk dipelajari dalam waktu singkat. Untuk mengatasi kepadatan materi tersebut, mungkin bisa ditambahkan bagan-bagan dan gambar agar materi mudah dipahami dan modul terkesan lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca. Demikianlah ringkasan materi mengenai core values ASN berakhlak. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan dari Bapak Dr. Andos Weldy Bahari MPD. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.